Selamat pagi anak bapak semua. Selamat pagi, Pak. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Ketua silakan. Ista'id Rajimu salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dimulai. Anak bapak siapa hari ini yang tidak hadir? Ali. Siapa? Apa keterangan dia Salim? Sakit. Alif ya. Selebihnya datang. Datang. Oke. Sebelum kita masuk ke materi kode kecerdasan artifisial, bapak kita bahas dulu ini. Nah, itu ada gambar apa aja? Ada burung, ada kucing, ada apa itu? Alien. Apa tanya? Burung ini gimana bunyinya? Itu dia. Kalau kucing. Kalau alien. Emang kayak gitu bunyi alien? Emang kayak gitu bunyinya? Udah tahu ya kita bunyi alien? Kenapa kalian bisa tahu? Karena tidak ada Karena ada di bumi. karena tidak ada di bumi. Karena tidak ada di dunia. Karena kalian tidak pernah bertemu, makanya kalian tidak tahu bagaimana bentuknya kayak ini tadi. Ya kan? Jadi itu adalah dari informasi yang kalian terima itu tidak lengkap. Jadi kalian tidak tahu bagaimana bentuk sebenarnya dari alien ini, atau bagaimana suaranya dari alien ini. Tapi kalau masalah burung kalian pernah bertemu, pernah lihat, pernah sentuh, apalagi kucing. Kalau untuk pelajaran kita di coding ini, semua informasi yang kita terima harus lengkap, karena kita akan memasukkan berbagai perintah-perintah untuk menjalankan sebuah program nanti. Contohnya apa? Pernah lihat robot? Robot itu berjalan sendiri enggak? Enggak. Dikendalikan robotnya. Bagaimana caranya? Sesuai perintah-perintah yang masuk ke dalam logika. Oke, sebelum kita masuk ke pelajaran, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, siswa paham tentang pengertian berpikir komputasional. Oke ya, itu tujuan kita yang pertama. Yang kedua, siswa dapat memberikan contoh dalam penerapannya sehari-hari. Jadi setelah kita belajar komputasional ini nanti,
diharapkan kepada seluruh anak-anak Bapak bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, siswa dapat menyelesaikan masalah dengan cara berpikir komputasional. Pak, kok bisa menyelesaikan masalah dengan berpikir komputasional, Pak? Kan itu yang muncul di pikiran kalian. Kira-kira apa itu komputasional? Coba bantu Bapak satu orang, siapa yang bisa bacakan? Oke, Alfa, coba bacakan Alfa. Cara berpikir yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis dan logis. Terima kasih. Jadi itu ya, berpikir komputasional adalah cara kita berpikir secara logis dan sistematis itu apa? Sistematis itu runut, berurutan. Contohnya seperti apa? Kalian bangun tidur langsung berdiri? Iya. Hah? Tidak. Kita bangun tidur, misalnya kita bangun tidur sholat subuh ini, yang kita mau sholat subuh. Ketika kita bangun tidur, apakah kita langsung ke WC? Tidak. Duduk dulu. Apa aja rutannya? Bangun tidur, buka mata. Oke. Buka mata. Duduk dulu. Baru setelah itu berdiri kita. Minum air, airnya ada langsung? Tidak. Di mana airnya? Di dapur. Berarti kita tadi apa? Bangun. Buka mata, bangun, duduk, berdiri, berjalan. Buka dulu pintunya, Nak. Oke, berarti semuanya secara runut, berurutan. Oke, jadi seperti itu. Jadi ada beberapa komponen-komponen utama dalam berpikir komputasional ini nanti. Di antaranya adalah yang pertama dekomposisi, yang kedua pengenalan pola, yang ketiga abstraksi, 4 algoritma. Apa itu dekomposisi? Memecahkan suatu masalah atau buat menjadi bagian-bagian Jadi ada suatu masalah kita pecahkan menjadi bagian-bagian kita contohkan dengan anak-anak Bapak pernah masak mie? Sering masak mie. Jadi ketika kita masak mie, masalah besarnya adalah memasak mie. Kita pecah dari masalah kecil. Apa masalah kecilnya? Kita pecah. Yang pertama, buka plastik, pisahkan isi dalamnya, siapkan air misalnya, baru kita bisa dimasak. Kira-kira seperti itulah dekomposisi. Jadi itu ya. Jadi ini next, lanjut ada tentang contohnya. Contohnya yang pertama adalah jadi panitia 17 Agustus. Apa masalahnya? Menjadi panitia. Itu kita jadi letakkan di bagian masalah. Bagaimana cara pemecahannya? Cara pemecahannya yang pertama adalah kita bagi panitia-panitianya. Kan di situ ada panitia acara, ya kan? Bagian konsumsinya juga, ya kan? Jadi itu tuh adalah menjadi suatu panitia. Kita bagi bagian-bagiannya, PJ-PJ-nya. Oke. Kita main tebak-tebakan dulu. Ini berpikir komputasional ya. Kira-kira apa? Aku berkaki 4. Aku tidur di kandang. Aku bersuara bunyi. Tapi terlalu gampang ternyata. Mau yang lebih sulit? Oke, tapi nanti. Kita lanjut yang kedua adalah pattern recognition. Bagian kedua tadi ada dekomposisi. Selanjutnya pengenalan pattern recognition. Pengenalan pola ini adalah yang pertama artinya mengidentifikasi sebuah persamaan, perbedaan atau pengulangan dalam masalah atau data. Jadi setiap pola itu pasti akan berulang secara terus-menerus. Kira-kira setelah Bapak bilang, pola itu adalah hal-hal yang selalu berulang secara terus-menerus. Apa yang terbayang sama anak Bapak? Coba angkat tangannya. Dari kegiatan kalian hari-hari, cerita yang berulang-ulang, baca buku, bermain. Bagaimana cara pengelolaannya bermain tuh?
Membantu orang tua. Bagaimana kalau bapak bilang pola perulangannya adalah kalian pergi ke sekolah? Benar kan? Nah itu dia. Kalau kalian pergi ke sekolah, kira-kira tiap hari sama nggak? Iya. Bangun tidur, mandi, gosok gigi, nah sarapan ya kan? Sarapan, baru siap-siap pergi ke sekolah. Tiap hari itu nggak yang dilakukan. Nah jadi seperti itulah contohnya kira-kira pengenalan pola. Oke? Jadi kalian ingat, kalau tadi dekomposisi adalah memecah suatu masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Kalau di pengenalan pola ini adalah untuk mengidentifikasi masalah yang selalu baru, contoh hal yang selalu baru, keseharian. Nah, seperti Bapak bilang tadi, terbentuk pola dari bangun pagi setiap hari. Oke ya, mulai dari bangun tidur, mandi, sarapan, berangkat sekolah sama kan setiap hari? Ada yang kosong nggak? Segitiga? Yakin segitiga? Siapa yang yakin segitiga? Yakin segitiga semuanya? Oke, Bapak mau satu orang yang menjelaskan kenapa segitiga? Oke, boleh. Karena segitiganya tidak ada. Karena segitiganya tidak ada. Sedangkan ini ada. Sedangkan ini ada. Iya. Itu aja alasannya. Oke, boleh, terima kasih. Oke, boleh, Dedek. Karena ada lingkaran yang hitam dan blok dan ada segitiga, satu segitiganya lagi hilang. Satu segitiganya lagi hilang. Berarti itu perulangan. Perulangan dari 4 pola ini. Ya. Jadi bulat, lingkaran ya, bintang, hati, sama segitiga. Ah, di sini ada lingkaran lagi, ada bintang lagi, ada hati lagi. Segitiganya yang di oke, sepakat? Kita cek. Oke, kita cek. Kita lanjut, masih ada lagi. Ini agak sulit nih. Oke, lihat. Nggak tahu Pak, kira apa? Kira apa? Warna kuning. Oke, warna kuning boleh. Warna kuningnya berbentuk apa? Bulat. Lihat dulu, ada perubahan bentuk nggak? Ada perubahan bentuk nggak? Oke, kita cek. Kira-kira apa ya? Wah, ternyata prisma. Oke, warnanya warnanya betul. Ya. Iya kan harus ada levelnya. Lanjut main. Apa lagi? Kenapa 5 dia? Karena dia 1, 2, 3, 4 ini. Walaupun dia berhadapan kembali. Tambahin lagi. Nah. Oke, apa lagi yang kurang kira-kira? Satu. Tunggu dulu. Ini ada 4, dia kita betul 5. Coba lihat dulu polanya. Polanya lihat dulu. Nah, analisis dulu kira-kira apa ya lagi yang kurang. Gimana ya polanya? Coba lihat. 4. 4. Satu apa? 1-0. Iya. 5. Kalian hitung enggak jumlahnya berapa? Dulu jumlahnya. Ya. 14.
jumlah semuanya. 15. 15. Oke, kalau Bapak bilang ini dia meloncat 2 angka. 2, 5, 2, 3. Setiap kartunya meloncat 2 angka itu Bapak beli. Setiap kartunya meloncat 2 angka. 4. Kita hitung dari sini ya. 1, 2, 3, 4. Nah, ini yang terakhir nih mesin misteri ini. 5 apa? 5. Dia kan ada 2 angka nih. 2 kan ada garis. Kan ada 2. 5 apa? Berarti kalau 5 aja berarti 5 kosong sama 1 ya. 51. Oke, satu lagi clue-nya. Kalau kita jumlahkan per kartu, dari kartu yang pertama, kartu kedua dan selanjutnya meloncat 2 angka. Nah, coba lihat berapa lagi harusnya jumlah yang terakhir. 41. Hitung dulu. 40. 40. Udah ngerti? Oh, udah kami dulu. Mau dibuka aja lah. Ya. Seperti itu. Ini berapa? Ini berapa? Ini berapa? Ini berapa? Nah, yang Bapak bilang tadi setiap kartunya meloncat 2 angka. 2 tambah 2? 2 tambah 2? Nah, ini 4 lah. Oke, ditambah 2. Nah, ini berapa? Nah, tadi tambah 2 lagi. Ditambah 2? 10. Itu Bapak bilang tadi dia meloncat setiap 2 angka. Itu pola yang pertama. Oke, ada lagi pola yang kedua. Apa Pak kira-kira? Penasaran enggak? Apa pola yang kedua? Coba, Ahmad. Nah, kita lihat dulu. Ini 0. Ini 1. Ini berapa? Ini dari 0, 1, 2, 3, 4. Jadi itu pola kedua. Pola yang kedua. Apalagi? Pola yang ketiga ada? Ada. Dari 2, 3, 4, 5. Nah, yang A ini temukan pola yang cocok menjadi satu bagian utuh berwarna kuning. Kira-kira yang A kalau bisa warnanya full kuning, mana kawannya yang di sini? Coba sebutkan aja angkanya. Apa nih? K. Bakat K. Ini kalau misalnya ditimpa di sini dia jadi kuning semua. Ya. Nah, kalau yang B. Nah. I, sepakat I. Gampang ternyata bagi kalian. Kalau misalnya Bapak pilih yang D. Bagian yang gampang ya? Gampang. Oke, kita lanjut. Lanjut ke bagian abstraksi. Tadi yang pertama ada dekomposisi. Yang kedua ada pengenalan. Yang ketiga kita abstraksi. Abstraksi ini kita hanya mengambil bagian pentingnya saja. Menangkan masalah dengan mengabaikan detail yang tidak penting dan fokus pada aspek yang relevan. Jadi kita hanya fokus kepada bagian yang penting. Nah, gitu. Yang lain-lainnya kita abaikan. Nah, ini contohnya. Pak Ojol ke tujuan karena punya habis baterai. Misalnya Pak Ojol ini mau ke SD 03. Misal nih, kalian bayangkan Pak Ojol nih Gojek mau ke SD 03. Baterai HP-nya habis. Dia sekarang ada di Pasar Steba. Oke. Nah, kalian ada di sana, Pak Ojolnya nanya. Nah, jalan ke SD 03 kemana? Bagaimana cara kalian jawab? Angkat tangannya. Jalan lurus, dagang ketiga, Masuk ke sana. Dagang ketiga masuk ke sana. Oke, kita hanya mengambil tadi kuncinya itu ya, mengambil bagian mengambil bagian penting. Kira-kira apa siapa yang bisa? nanti lurus, nanti ada simpati
tinju. Sebelum simpan tinju ada gang. Masuk ke situ. Oke, kita sederhanakan bagian pentingnya adalah setelah kampus ITP ada gang di sebelah kiri, masuk ke sana. Sederhana tidak? Sederhana tidak? Iya kan? Daripada Bapak lurus belok kanan, belok kiri, ada gang ketiga, itu panjang jadinya. Karena kita hanya mengambil bagian pentingnya, kita sebutkan saja. Setelah kampus ITB ada gang, masuk ke sana. Nah, itu dia caranya. Oke, tadi yang pertama ada dekomposisi, yang kedua pola, ketiga abstraksi. Ini yang terakhir algoritma. Apa itu algoritma? Urutan langkah-langkah yang terstruktur. Oke. Dan logis itu. Oke, jadi terstruktur. Siapa yang bisa memberi gambaran langkah-langkah yang terstruktur ke Bapak? Bagaimana urutan langkahnya? Buat teh. Memanasi air dan memasukkan gula, terus memasukkan tehnya, lalu kalau sudah mengalir airnya langsung masukkan ke dalam gelas. Pindahkan ke dalam gelas. Pas contohnya, masukkan teh saset, masukkan gula secukupnya, tuang air panas dari termos, aduk gula sampai rata. Teh siap disajikan. Kita main serigala, buaya, petani, domba, dan sapi. Bapak 1, 2, 3, 5 orang. Ada ketentuan seperti ini. Petaninya harus membawa semua hewan dan sayur. Petaninya ini di sungai sekarang. Petaninya di sungai. Lalu di sungai itu ada buaya. Petaninya pakai perahu. Di perahu itu petaninya cuma bisa bawa satu. Kalau misalnya petaninya bawa sayur, siapa yang ketinggalan? Domba dan serigala. Oke, sebagai petani nih. Sebagai petani, dia lagi bawa sampan. Dia pergi ke seberang pulau, anggap itu seberang pulaunya. Bawa serigala. Oke, bawa serigala. Sayurnya dia makan. Dimakan nanti sama domba. Rugi nak? Kira-kira gimana lagi caranya? Oke, ulang lagi. Betul atau tidak caranya? Oke, pokoknya seperti ini. Kalau kalian meninggalkan satu barang yang lainnya jangan dimakan sama yang lain. Betul nggak? Betul nggak? Tidak. Betul. Karena serigala sama buaya nggak makan sayur. Karena serigala dan buaya tidak makan sayur. Kelompok mana yang mau menampilkan terlebih dahulu? Oke, yang ini lah dulu. Kelompok bunga, silakan pergi ke depan. Perkenalkan
domba dan sayuran. Tapi perahu yang ada cuma bisa menampung satu beban bawaan agar perahu selamat dari buaya yang ada. Pertanyaannya, bagaimana cara petani ini memindahkan semua ke seberang dengan meninggalkan ke orang yang lain tanpa ada yang saling memakan pada saat ditinggal. Catatan, serigala akan memakan domba, domba akan makan sayuran. Tugasnya, pecahkan masalah petani tersebut dengan cara berpikir konvensional. Catat dengan dekomposisi, pola abstraksi dan algoritma kalau ada dalam lembaran jawaban. Komponen petani serigala, domba, sayur, semua dalam tujuan semua menyeberang dengan aman. Pola bahaya serigala, domba tanpa petani, domba dimakan, domba sayur tanpa petani, sayur dimakan. Langkah solusi aman. 1. Petani menyeberang dengan domba. 2. Petani kembali sendiri. 3. Petani menyeberang dengan serigala. 4. Petani kembali awal dengan domba. 5. Petani menyeberang dengan sayuran. 6. Petani kembali sendiri. 7. Petani menyeberang terakhir kali dengan domba. Tetapi kami sudah membacakan kode analisis logika. Kami sudahkan dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fokus dulu, siap dulu. Oke, itu tadi hasil diskusi dari teman-teman kita semua. Selanjutnya, jadi nanti Bapak akan kasih tugas kalian di rumah tentang algoritma plat. Jadi algoritma ini nanti bagaimana cara kalian membuat si kelinci ini sampai ke wortel. Oke, kesimpulannya adalah setelah kita belajar dari 4 komponen tadi, apa aja tadi komponennya? Dekomposisi. Komponennya apa tadi? Dekomposisi. Nah, pola. Algoritma. Jadi setelah kita belajar tadi, itu 4 komponen dalam berpikir komputasional. Jadi setelah kita belajar itu, diharapkan kita bisa memecahkan masalah langkah demi langkah demi mencapai solusi yang terbaik. Kalian suka apa yang kita pelajari hari ini? Suka? Apa kalian suka? Oke. Bagaimana yang kalian suka? Bagian bermainnya saja. Oke, jadi itu ya. Bapak harap setelah ini kalian bisa menerapkan komponen-komponen tadi dalam kehidupan kalian sehari-hari. Kalian bisa berpikir secara runut untuk mengambil sebuah keputusan. Jadi itu Bapak harap. Dan setelah ini tugasnya nanti Bapak kirimkan, Bapak kasih ke kalian. Kita sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.